slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pembalap Muni VR46, Luca Marini, ternyata masuk dalam incaran Honda untuk jadi pengganti Marc Marquez pada musim depan. Adik Valentino Rossi itu baru saja bertemu dengan Alberto Puig untuk membicarakan negosiasi tersebut. Kabar itu telah tercium media setelah Puig diam-diam menemui Marini untuk mengajak pembalap asal Italia itu bergabung ke Honda pada musim depan. Melansir dari Crash.net, pertemuan itu terjadi di sela-sela MotoGP Thailand 2023 pekan lalu. Honda memang tengah gencar mengincar pembalap-pembalap kelas utama MotoGP untuk menambal kekosongan yang bakal ditinggalkan Marc Marquez. Seperti diketahui, Marquez akan pindah tim ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Sementara, Honda tidak berminat untuk mencari pengganti Marquez dari kalangan pembalap oto-oto. Beberapa nama pembalap kelas Premier sudah masuk incaran Honda, seperti Maverick Vinales, Alex Espargaro, Miguel Oliveira, hingga Johan Zarco, tetapi mereka semua dipastikan tidak akan bergabung. Adapun tentang kabar Marini kali ini, menurut Sky Sport, kemungkinan besar tidak akan menerima pinangan Honda. Marini diprediksi akan tetap bertahan di tim balap milik kakaknya itu pada musim depan. Sementara itu, Puig sendiri dikabarkan juga gerak cepat menuju pembalap lain yaitu Fabio Di Giannantonio yang kursinya bakal diambil Marquez. Karena Marini tidak ada kepastian, Puig pun menemui manajer Di Gia, Diego Tavano. Diskusi mereka dikabarkan berlangsung berjam-jam. Kemungkinan baru beberapa hari ke depan akan terendus kabar terbaru dari calon pengganti Marquez. Sinyal kabar baik dari Di Gia, setelah menjalani MotoGP Thailand 2023, pembalap asal Italia itu dengan cukup percaya diri menyampaikan bahwa ia sudah punya sejumlah kabar bagus. Pasti ada sesuatu yang menyenangkan pada musim depan, ucap Di Gia dikutip bolasport.com dari Speedway. Kami sedang mengusahakannya. Mungkin saya bisa bercerita lebih banyak tentang hal itu di Sepang MotoGP Malaysia 2023 dalam 2 minggu depan, tandasnya. Di Gia sendiri finish di P9 pada balapan di sirkuit Buriram pekan lalu. Namun penampilannya beberapa seri terakhir tetap mencuri perhatian dan menunjukkan peningkatan. Di seri MotoGP Indonesia, Di Gia membukukan finish terbaik pertamanya di kelas para raja dengan posisi keempat. Sepekan kemudian, di Australia, pembalap 25 tahun itu sukses meraih podium pertamanya di kelas utama dengan capaian podium. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez mengutarakan alasan terkuat dirinya meninggalkan Repsol Honda untuk bergabung dengan Gresini Racing pada musim depan. Babak baru akan dijalani Marquez pada MotoGP 2024 mendatang, di mana dia akan membela tim baru di kelas utama yakni Gresini Racing. Rider asal Spanyol itu telah membuat langkah berani dengan mengakhiri kontrak bersama Honda lebih dini dari kesepakatan semula. Di Gresini Racing, Marquez akan memiliki kontrak dengan durasi selama 1 musim saja atau hanya untuk MotoGP 2024. Pro dan kontra mengiri langkah peraih 8 gelar juara dunia tersebut menuju tim milik Nadia Padovani itu. Tidak sedikit pihak yang menyayangkan keputusan Marquez untuk pindah dari Honda yang notabene tim dengan tradisi juara yang kuat. Di sisi lain, kepindahan ke Gresini Racing menjadi momentum dan lahirnya harapan baru bagi pembalap berusia 30 tahun itu. Dia memiliki peluang untuk setidaknya tampil kompetitif lagi mengingat akan menunggangi motor Ducati Desmosedici. Jika memutuskan bertahan di Honda, Marquez diyakini masih akan kesulitan karena performa RC213V yang belum membaik. Melalui wawancara bersama Crash.net, rekan setim Joan Mir itu mengaku kepindahannya ke Gresini bukan soal uang. Kadang dalam hidup Anda, tapi selalu dalam karir saya prioritas utama adalah performa saat membalap, kata Marquez. Bukan uangnya, uang selalu penting dan jika ada yang mengatakan tidak, maka mereka bohong, imbuhnya. Lebih lanjut, Marquez menegaskan apa yang akan dia dapatkan di Gresini musim depan jauh lebih berharga dibandingkan gaji yang tinggi. Sosok yang identik dengan nomor 93 itu merasa saat ini yang dia perlukan adalah tim yang kondusif dengan pendekatan kekeluargaan. Memang benar saya mendapatkan gaji tertinggi di MotoGP tapi saya senang dengan apa yang akan saya dapatkan pada musim depan, kata Marquez.
Yang saya perlukan saat ini adalah memiliki tim yang familiar, mencoba bersenang-senang di lintasan lagi. Mencoba tampil tenang, mengendarai motor Anda dan melupakan semua hal lainnya. Karena hal-hal itulah, Marquez bersedia pindah dari Honda menuju Gresini Racing bahkan hanya dengan durasi kontrak 1 musim saja. Dengan durasi yang singkat itu membuat Marquez bisa mengukur diri dan menentukan peluang meraih gelar di musim berikutnya. Untuk itulah mengapa saya memiliki Gresini, untuk alasan ini saya memiliki kontrak 1 musim. Karena di tahun itu saya perlu memahami banyak hal untuk diri saya sendiri. Jika sayang bersenang-senang lagi jelas itu akan menjadi kabar terbaik, tuturnya menambahkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez menyatakan dirinya punya target tertentu saat membela Gresini Racing di MotoGP 2024. Uniknya, ia menyatakan bahwa kesuksesannya bersama tim asal Faenza, Italia, itu tak harus berupa kemenangan. Ia menegaskan bahwa hal utama yang ia cari adalah motivasi baru. Marquez maklum banyak orang yang sulit memahami keputusannya meninggalkan Repsol Honda demi membela tim satelit Ducati seperti Gresini. Namun, ia menyebut bahwa status tersebut justru menjadikan Gresini tempat yang tepat untuk mengecek apakah ia masih bisa bersenang-senang. Seperti yang diketahui, performa motor RC213V saat ini sedang terpuruk. Tak hanya Marquez, pembalap Honda lainnya juga sangat kesulitan tampil kompetitif. Dengan Gresini, ia pun tanpa beban, bisa fokus berkendara di lintasan dan tak perlu memusingkan kerumitan persoalan Honda. Butuh tim beratmosfer keluarga. Saya butuh tim beratmosfer keluarga, bersenang-senang lagi di trek, mencoba tenang, mencoba mengendarai motor, dan melupakan hal lain. Memang benar mereka tim satelit, tapi banyak rider meraih hasil baik dengan mereka. Bastianini, adik saya, dan Gian Antonio, ujar Marquez via Crash.net, Minggu tanggal 5 November tahun 2023. Meski melihat hasil positif 3 rider Gresini yang ia sebutkan, Marquez uniknya belum mau memikirkan podium atau kemenangan. Fokusnya tetap kembali bersenang-senang, dan atas alasan itulah ia hanya mau menandatangani kontrak setahun dengan Gresini, tanpa ikatan dengan Ducati. Sebelum memikirkan hasil, saya harus bersenang-senang lagi di trek dan inilah yang saya cari. Atas alasan itu saya pilih Gresini dan hanya punya kontrak setahun. Pasalnya, tahun depan, saya harus memahami banyak hal. Jika saya kembali senang, tentu itu kabar baik, ungkapnya. Incar posisi-posisi top, tapi tak harus kemenangan. Marquez pun menyatakan kemenangan bukan target utamanya. Kembali mengacak-acak peta persaingan papan atas bakal membuatnya cukup puas. Kesuksesan dalam kepindahan ini tidak berarti menang, melainkan berarti berusaha untuk berada di posisi-posisi top dalam beberapa balapan, tuturnya. Mungkin saya takkan melakukannya tak di semua balapan, kita lihat saja nanti. Namun, bagi saya, kesuksesan adalah kembali bersenang-senang dengan gaya balap, dan kembali menemukan sensasi kupu-kupu dalam perut saat mengendarai motor MotoGP. Marquez akan kembali bertandem dengan sang adik, Alex Marquez, dan keduanya akan sama-sama mendapatkan motor lama Ducati, alias Desmosedici GP23, yang musim ini dipakai para rider Ducati Lenovo Team dan Prima Pramac Racing. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Manajer Pramac Ducati, Gino Borsoi, percaya bahwa kedatangan Marc Marquez ke dunia Ducati dapat membantu mereka untuk berkembang. Ia juga memperingatkan bahwa juara MotoGP 6 kali tersebut akan menjadi yang terdepan sejak pertama kali. Setelah diketahui secara resmi bahwa Marc Marquez akan berkompetisi musim depan dengan tim Gresini Ducati, spekulasi mengenai seperti apa performanya di atas motor asal Italia pun bermunculan. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan tentang situasi ini seperti manajer tim Pramac, struktur satelit Ducati yang bertarung untuk gelar MotoGP dengan Jorge Martin, motor yang dikendarainya akan digunakan Marquez musim depan.
Gino Borsoy tahu cara kerja motor itu dan mengetahui kualitas Mark. Itulah sebabnya dia setuju dengan teori Gigi Dalikna saat menunjukkan bahwa kedatangan Marquez ke tim Gresini tidak akan merusak keseimbangan mereka. Saya pikir Dalikna sudah mengatakan sesuatu tentang hal itu, kata Borsoy saat diminta motorsport.com untuk menganalisis hadirnya Marquez di orbit Ducati. Ini menarik, tetapi juga bisa menjadi masalah karena keseimbangan fauna Ducati, tuturnya mengulangi perkataan Dalikna. Sudah ada banyak pembalap cepat di tim ini, sekarang akan datang satu lagi yang akan berada di depan sejak menit pertama. Dia pasti akan membantu meningkatkan level, tetapi dia juga bisa menjadi pembalap lain yang akan mengambil hasil dari tim resmi dan dari kami, dari Pramac. Jadi ya, dan apa yang kami lakukan mungkin adalah apa yang mereka sukai. Tetapi tidak sepenuhnya, Ducati, tim ketiga. Tidak, tim keempat, karena kita tidak boleh melupakan Marco Bezzecchi dan Luca Marini yang bekerja sangat baik dengan VR46, masuk ke dalam persamaan. Mereka akan mengalami masa-masa sulit. Bagi Borsoy, masuk akal jika situasinya telah berubah secara radikal. Beberapa tahun lalu, Honda merupakan sasaran utama mayoritas pembalap. Sekarang sebaliknya, semua rider merek tersebut banyak yang mengalah untuk mengendarai Ducati. Itu normal, dia masih yang terbaik dan seorang pemenang seperti Mark menginginkan motor terbaik dan yang menang sekarang adalah Ducati. Dan karena cara mereka bekerja dan struktur yang direncanakan, saya masih melihat jalan yang panjang untuk motor ini. Anda akan sangat mudah mengendarainya dan saat memasuki sirkuit manapun, hampir 90% setup sudah selesai, ungkapnya. Seperti Dalikna, Borsoy tidak melihat itu sebagai masalah yang tidak dapat diatasi bagi pembalap selevel Marquez untuk bergabung dengan proyek yang hingga saat ini motornya masih berada di atas para pembalap. Selamat datang jika itu membantu kami semua untuk berkembang, kami harus melihatnya sebagai tantangan lain, bukan sebagai masalah. Masalahnya adalah jika kami mencapai akhir musim dengan bermain untuk kejuaraan bersamanya, maka kami akan memiliki masalah yang nyata, tertawa. Sampai saat itu saya pikir itu bisa membantu kami berkembang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.